Kali ini kita akan belajar cara kedua. Setelah belajar di video sebelumnya tentang A cos X, B sin X, kita ubah bentuk. Nah, sekarang tanpa kita ubah bentuk bisa tidak? Sangat bisa. Ya, kita simak. Contoh pertama, diminta untuk mencari titik stasioner dari ini, sin X ditambah akar 3 cos X. Seperti biasa, turunkan saja dulu. Ya, turunan dari sinus X adalah cosinus X. Ini turunan ya. Turunan dari sin X adalah cosinus X, kemudian turunan dari akar 3 cos X adalah negatif akar 3 sin X. Ya. Titik stasioner terjadi ketika turunannya sama dengan 0, sehingga bentuk ini kita sama dengankan dengan 0. Ya. Semua ruas kita bagi dengan cosinus. Kenapa dibagi dengan cosinus? Supaya menghasilkan tangen. Begitu. Nah, bagi dengan cosinus, jadi cosinus X dibagi cosinus X, tentu saja jadi 1 ya. Kemudian ini sinus X dibagi cosinus X, tentu saja jadi tangen X. Demikian. Kemudian 1 pindah ke sana jadi min 1, tangen X, min 1 dibagi min akar 3. Jadi, kita rasionalkan penyebut. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang, jadi sepertiga akar 3. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sepertiga akar 3. Nah, sudutnya berapa? Kita akan lihat sepertiga akar 3 itu padanannya sudutnya dengan 30 atau V per 6. Karena dalam derajat berarti kita ambil yang 30 derajat. Namun, perlu diingat ini yang paling penting, dia di kuadran mana. Ya, kalau sudut trigonometri berkaitan selalu dengan kuadran mana dia. Sinus positif di sini, angkanya tidak ada yang negatif, kemudian kosinus pun akar 3 juga positif. Ketika kedua-duanya positif, maka dia pasti di kuadran 1. Sehingga tangen sepertiga akar 3 padanannya adalah dengan 30 derajat. Ya. Sehingga X 30 derajat ditambah kelipatan 180. Ini harusnya sudah tidak ada lagi tulisan tangen ya. Begitu. Tangen X sama dengan sepertiga akar 3 berarti X-nya itu adalah 30 derajat dan kelipatannya, maksudnya begitu. Sudutnya berarti 30 derajat, ditambah kelipatannya berarti tinggal tambahkan aja. Tambahkan lagi. Namun ingat dibatasi oleh batas. Ini sudah tidak masuk. Kenapa? Karena sudah lewat batas. Berarti kita hanya mendapatkan 2 angka ini. Ya. Nilai maksimum dicapai ketika angka-angka ini dikuadratkan. Ya, seperti Pitagoras. Ini dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian tarik akar. Demikian. 1 ditambah min akar plus akar 3 ya. Akar 3 dikuadratkan. Ini kan positif ya. 1 ditambah 3 adalah akar 4, jadi hasilnya 2. Sehingga nilai maksimum dicapai ketika 2. Berarti minimumnya gampang, tinggal dibubuhkan aja tanda negatif. Itu untuk menentukan maksimum dan minimum pada fungsi seperti ini. Nah, kita dapatkan sudah, maksimum sudah, minimum sudah, sudut juga sudah. Nah, kita akan tentukan interval kapan dia naik, kapan dia turun. Ya. Sudut 30 derajat, kalau kita masukkan ke sini, X-nya ganti dengan 30 derajat, kemudian X ini juga ganti dengan 30 derajat. Sinus 30 derajat adalah setengah, kemudian ini akar 3, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi, setengah, di sini akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang, berarti menghasilkan 3. 3 kali setengah jadi 3 per 2. Karena sudah sama penyebutnya, jadi 4 dibagi 2, atau sama dengan 2. Artinya apa? 30 derajat padanannya dengan 2. Sehingga 30 derajat padanannya dengan maksimum, dan yang sudut kedua yang tadi kita dapatkan, 210 derajat padanannya pasti dengan minimum. Kalau kita uraikan dalam bentuk ini, berarti 30 pasangannya dengan 2, dan 210 pasangannya dengan min 2. Ini nanjak berarti positif, ini turun berarti negatif, ini pun pasti positif. Positif, negatif, positif berselang-seling begitu. Ya. Interval fungsi naik, tinggal kita lihat positifnya di mana, di 0 sampai 30, dan 210, 360. Interval fungsi turun,
Tinggal kita lihat 30 sampai 210 derajat. Demikian ya. Lain kali, sudut pertama itu biasanya maksimum, sudut kedua biasanya pasangan dengan minimum. Untuk membuktikan bisa dikotret begini ya. Contoh kedua kita terapkan hal yang sama. Ya, contoh ini pernah kita kerjakan dengan cara pertama, mengubah dulu. Sekarang tanpa mengubah. Langsung turunkan. Turunan min akar 3 cos X berarti positif akar 3 sin X. Karena turunan cos adalah negatif sin. Berarti negatif kali negatif jadi positif. Kemudian ini min 3 cos X. Terjadi ketika sama dengan 0. Berarti ini sama dengan kan 0. Ya. Dibagi kosinus supaya jadi tangan kan. Ini dibagi kosinus berarti akar 3 tangan X. Ini dibagi kosinus hilang sehingga min akar 3. Pindah ke sana jadi positif, kemudian dibagi jadi 3 per akar 3. Langkah yang sama kalau kita rasionalkan penyebut, akar 3 kali akar 3 adalah 3. 3 dibagi 3, 1. Sehingga bentuk ini sama saja dengan akar 3. Demikian. Ingat, kuadran mana dia sebelum menentukan sudut. Sinusnya di sini ya, di soal ya. Sinusnya negatif, kosinusnya negatif. Keduanya negatif berarti ada di kuadran ketiga. Demikian. Kita lihat akar 3 itu padanannya dengan ini ya. Ini radian, berarti patokan kita adalah V per 3. Nah, karena dia di kuadran 3 itu berarti 1, 2, 3 di sini kan. Nah, cara menuliskannya begini. Sampai sini dulu, ini patokan kita tuh 0 dan V. Nah, nyampe belum? Belum kan? Nah, berarti harus ada ditambahkan. Nah, penambahannya ini adalah sudut-sudut kecil ini. Sudut istimewa. Begitu. Ini makanya 0 sampai 90 yang kita pakai. Cukup segitu. Kecuali kalau hafal sampai kuadran keempat ya silahkan saja. Kalau nggak hafal, cuma hafal segini, caranya begini. 0 sampai 180 atau 0 sampai V ditambah V per 3. Berarti yang ini akar 3 itu di kuadran 3 berarti mulainya dari V ditambah ditambah V per 3. Ini biasa samakan penyebut berarti 3V ditambah V 4V per 3. Tambah kelipatan V. Kalau dalam derajat tambah kelipatan 180, kalau dalam radian kelipatan V. Itu untuk tangan. Sudutnya berarti yang pertama adalah 4 per 3V. Ya. Lalu ditambah V. 1 dikali 3, 3. Tambah 4, 7. 7. Lanjut. 1, ini 1 ya. V kan. 1 dikali 3 atau V dikali 3 begitu. 1 kali 3, 3 tambah 7, 10. Nah, tapi ingat, batasnya adalah 3V. Kalau ada angka 3 di sini, biasanya munculkan angka 3 di bawah. Boleh, boleh. Asalkan di atas juga dikali 3. Jadi, 3 itu dinyatakan sebagai 9 dibagi 3. Supaya kelihatan maksudnya. Supaya kelihatan. Karena ini 10 per 3, ini 9 per 3, artinya ini sudah lewat. Dua sudut yang kita dapatkan. Demikian. Titik stasionernya, ya, ini kita lihat 2 akar 3 dari mana? 2 akar 3 itu dari nilai maksimum. Ini aja dikuadratkan, ditambah ini kuadratkan, tarik akar, begitu. Min akar 3 dikuadratkan adalah 3, min 3 dikuadratkan adalah 9. Berarti akar 12, 12 itu dinyatakan sebagai ini, akar 4 itu 2, jadi 2 akar 3. Nah, biasanya sudut pertama yang kita dapatkan berpadanan dengan maksimum, sudut kedua dengan minimum. Demikian. Minimumnya kan min 2 akar 3. Nanti kita akan tunjukkan benar atau salah. Baik. Kita sudah tahu 4V per 3 berpadanan dengan 2 akar 3 dan begitu. Sehingga 0 sampai ke sini positif, ini negatif, ini positif berarti. Ya, interval fungsi naik dicapai ketika positif, berarti antara 0 sampai 4V per 3. Dan ini tentu saja 7 per 3V sampai 3V. Ini batasnya 0 sampai 3V menurut soal, 0 sampai 3V. Demikian. Interval fungsi turun, yang negatifnya kita ambil, demikian. Ya. Nah,
Contoh ketiga sekarang. Contoh ketiga, ini min cos 2x ditambah sin 2x. Kita turunkan saja. Kosinus itu turunnya negatif kan? Berarti negatif dengan negatif jadi positif ya. Kemudian sudut diturunkan 2x jadi 2. 2 sin 2x. Yang ini pun sama berarti 2 cos 2x. Terjadi stasioner itu ketika 0, dinolkan semua. Kemudian semuanya dibagi dengan 2 cos 2x ya. Karena sama-sama mengandung angka 2, begitu. Dibagi aja 2 cos 2x. 2 sin 2x dibagi 2 cos 2x, 2-nya hilang, sin dengan cos menjadi tangen 2x. 2 cos 2x dibagi 2 cos 2x jadi 1. Satunya pindah ke sana, min 1. Kita akan tetapkan sudut sekarang. Menetapkan sudut, ingat, lihat kuadrannya. Sinus di sini positif, kemudian kosinus di sini negatif. Ketika sinus positif dan kosinus negatif, berarti dia di kuadran ke-2. Ini kan, sinus positif, rumah sinus berarti, kosinus negatif. Dia di kuadran kedua. Kemudian di sini ada angka min 1, kita hanya punya tabel sampai 90 derajat, tidak ada negatif, tidak apa-apa, kita ambil aja 1, berarti padanannya dengan 45 derajat. Tapi bukan 45 derajat kan, karena 45 derajat itu di kuadran 1 dan ininya 1. Sedangkan ini negatif 1, karena dia di kuadran kedua. Bagaimana untuk menggunakan ini? Gampang. Kuadran kedua itu kita patokannya di ini ya, 0, 180, ini patokan selalu kita jadikan patokan. Kita patokan ke situ dulu, 180 berarti. Kuadran 2 dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Jadi 180 dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi sudut ini. 45 derajat. Begitu. Kalau ditambah, 180 ditambah, berarti dia nyampainya bukan di kuadran 2, tapi di sini. 180 tambah. Ini kan kuadran 2, berarti 180 dikurangi. Begitu. 180 balik lagi dikurangi. Nyampe di kuadran 2. Jadi 180 dikurangi 45. Dihitung menjadi tangen 135 derajat. Demikian. Tangen 2x sama dengan tangen 135 derajat. Kita pastikan bahwa 2x sama dengan 135 ditambah kelipatan 180. Ini ciri khas tangen ya. Tangen itu selalu kelipatan 180. Kalau sinus kosinus 360. Kalau tangen 180. Dibagi semua dibagi dengan 2 berarti 135 dibagi dengan 2 67,5 derajat. 180 dibagi dengan 2 berarti 90 derajat. Sudutnya kita punya 67,5 tambah 90 157,5 ditambah 90 247,5 ditambah 90 337,5 ditambah lagi, tapi ingat batasnya 360 berarti berhenti saja di sini. Demikian. Titik sudut pada saat maksimum yang mana? Biasanya yang ini. 1, 2. Ya, ini kan berselang-seling ya. Ini berarti yang minimum. Ini maksimum, ini minimum. Biasanya begitu. Nilai maksimum didapat ketika ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Berarti min 1 dikuadrat ditambahin 1 kuadrat menjadi akar 2. Minimumnya berarti min akar 2. Sudut kita punya, maksimum minimum kita sudah punya. Sehingga titik stasioner berarti ini dengan ini dengan ini dengan ini, 337,5 dengan min akar 2. Itu titik stasioner. Kita salin di sini ya. Nah, salin di sini. Ini titik stasioner. Demikian. Sehingga ini ke sini berarti positif, ini ke bawah berarti negatif, positif, negatif, positif. Interval fungsi naik, pilih yang positif, terjadi ketika 0 sampai 67,5, terjadi juga ketika 157,5 dan ini, terjadi juga ketika ini dan ini. Fungsi turun, 67,5, 157,5. Dan 247,5, 337,5. Demikian. Nah, bagaimana kita yakin bahwa 67,5 itu padanannya dengan akar 2? Kita bisa masukkan ke sini X-nya. X-nya kan 67,5. 2 min cos 2 kali 67,5 ditambah sin 2 kali 67,5. 2 kali 67,5 itu 135. Demikian. Ya. Negatif cos 135. 135 itu ada di kuadran 2. Kosinus itu negatif. Padanannya dengan 45 berarti negatif setengah akar 2.
Sinus 135 positif, setengah akar 2. Begitu, min dengan min plus. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2, hasilnya akar 2. Ya, jadi 67,5 pasangannya dengan akar 2. Demikian. Ya. Silakan untuk memantapkan, di pause dulu videonya, kemudian dicoba. Pastikan bahwa kalian bisa. Ingat, matematik tidak hanya paham, tapi harus mencoba. Selamat belajar.